Pertanian. Selamat datang di podcast yang ngebahas terkait dengan berbagai macam pertanian dari sudut pandang anak muda. Apalagi kalau bukan di Mapercok, mahasiswa pertanian. Sok. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apalagi kan dengan cuaca yang saat ini baru kayak random banget, dari panas tiba-tiba menjadi mendung. Semoga teman-teman sekalian bisa menjaga kesehatannya masing-masing dengan lebih baik ya. Nah, pada segmen kali ini tuh kita bakal ngebahas terkait dengan salah satu hal yang penting di dalam dunia pertanian, apalagi kalau bukan tanah. Nah, bersama narasumber kita ada Kak Prastiti. Halo Kak, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Hari ini baik, luar biasa. Mungkin bisa perkenalan dulu kepada viewers kita di luar sana. Sobat Mapertak ya tadi. Oh, ya. Halo Sobat Mapertak, kenalin nama aku Prastiti. Aku mahasiswi Ilmu Tanah angkatan 2021 dari Universitas 11 Maret. Wes, kece badai kan sekali Mbak Titi ini. Apalagi kece badai. Nah, kebetulan kan kalau Mbak Titi ini juga aktif dalam organisasi loh. Pernah menjabat sebagai ketua Ormawa yang ada di Fakultas Pertanian ini. Ya, juga pernah terlibat dalam proyek pemerintah juga ya Mbak ya. Ya, puji Tuhan dikasih kesempatan buat ada ikut-ikutlah proyek-proyek dikit dari pemerintah. Oke ya, itu kan keren banget sebagai mahasiswa. Nah, kita mulai pada pembahasan kita nih Mbak. Sebagai mahasiswa ilmu tanah itu gimana sih Mbak Titi itu melihat kayak pertanian di Indonesia itu bagaimana, tanah-tanahnya itu gimana, dan kenapa sih kita sebagai generasi muda itu harus kayak peduli banget sama kelestarian tanah itu? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Sedikit ya. Jadi asal masa kenapa aku ngambil jurusan ilmu tanah gitu. Nah, siap. Dulu banget nih waktu aku SMA sebenarnya memang tertarik dengan dunia lingkungan sebenarnya. Nah, kebetulan mama aku ini juga guru geografi, ngajar di SMP. Nah, kemudian ketika aku SMA itu aku pernah ikut olimpiade OSN kebumian. Tapi karena salah satu universitas yang dekat dari rumahku tuh cuma di UNS, jadi bolehnya cuma di UNS. Kemudian ada tuh di pertanian di UNS itu ada jurusan ilmu tanah yang bisa nyerempet ke lingkungan, ada geografinya juga, salah satunya ilmu tanah. Nah, kemudian setelah aku mulai ngerasa salah masuk jurusan tuh mulai semester 3, semester 4 tuh mulai ngerasa kok susah ya gitu. Terus kemudian mulai mendalam ilmu tanah, terus melihat betapa pentingnya kan kita kan kalau misalnya teman-teman tahu kan kita sebenarnya manusia ini juga dari tanah. Betul, kemudian kita mengolah tanah untuk tanah seperti itu. Kemudian ya jadi tahu gitu loh kalau misalnya tanah ini tempat kita berpijak, tempat kita berproduksi, dan kita selama kita masih belum makan batu ya, berarti kita masih butuh tanah untuk mengolah sumber pertanian ini jadi sumber makanan kita seperti itu. Jadi memaknai tanahnya seperti itu. Jadi tanah tuh dipandang sebagai hal yang sangat utama gitu. Betul. Ya selama apalagi kita munculnya dari tanah gitu kan. Terus kalau Mbak Titi ini melihat sendiri ya, pernah nggak sih ada perbedaan kayak kita sebagai generasi muda itu ngelihat tanah seperti ini, tapi kok generasi lain ngelihatnya berbeda? Itu kira-kira pernah nggak Mbak mengalami seperti itu? Sering sih, mungkin dari segi seperti sekarang aja ya, kita ngelihat tanah itu ada yang bisa dibilang kalau di pertanian kita melihat tanah itu sebagai faktor produksi. Sedangkan mungkin bagi generasi boomer atau misalnya kita juga lihat orang di industri gitu ngelihat tanah tuh sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Jadi kan sekarang banyak degradasi lahan, jual beli lahan, di sawah-sawah itu pada dijualin semuanya. Jadi kayak ya udah kita menanam di mana, kita kan nggak bisa, tanah itu kan bisa kita anggap sebagai kayak supermarket gitu loh. Kayak kita kayak beli nutrisinya tuh dari tanah gitu. Sedangkan ketika itu dijual berarti lapaknya untuk nutrisi bagi tanaman tuh dari mana gitu. Itu sih kalau melihat dari segi generasinya mungkin ketika dijual belikan dan tidak diproduksikan untuk pertanian tuh seperti itu gitu. Jadi kayak ada perbedaan yang kelihatan jauh banget ya Mbak. Kita ngelihat tanah tuh sebagai buat kelestarian, sedangkan untuk yang generasi tua tuh ya cuman dijual belikan begitu. Sedih sih sebenarnya lihatnya banyak ya sawah-sawah sekarang udah dijual, kemudian dijadikan tempat wisata seperti itu. Kemudian kayak di Bandung itu ada yang banjir seperti itu kan. Betul. Itu banjir itu berarti sumbernya dari tanah juga bisa ya Mbak? Bisa jadi karena kan tidak ada yang meresap air, kemudian dijadikan beton semua seperti itu. Jadi sebenarnya tanah-tanah di Indonesia itu sebenarnya krusial. Kita kan sebenarnya salah satu negara yang dulunya agraris juga, tapi sekarang sudah banyak yang dibeton, dicor. Akhirnya banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Berarti tanah itu juga bisa menjadi salah satu kayak penyebab dari bencana alam gitu juga ya. Kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Dijaga dengan baik kelestariannya seperti itu. Ternyata seperti itu, berarti penting banget buat kita ngejaga tanah gitu ya Mbak. Terus tadi penglihatan saya nih Mbak, tadi pernah terlibat dalam satu proyek nih. Ya berkaitan dengan tanah dong pastinya. Boleh diceritain nggak itu keseruannya gimana? Jadi dulu pernah di ilmu tanah ini kita memang memiliki
peluang untuk mengikuti beberapa proyek gitu ya dari pemerintah. Salah satunya kemarin kita ada proyek ke Kalimantan, kita ada program cetak sawah rakyat atau CSR. Nah ini kita di Kalimantan ini memanfaatkan lahan-lahan marginal yang bisa dibilang tanahnya asam, tanahnya selalu terendam air, jadi kayak susah untuk diproduksikan seperti padi. Karena kan Indonesia sekarang kan memang sudah beralih dari tanaman umbi-umbian, kita kan sekarang fokusnya ke beras seperti itu ya. Jadi kemudian kita mengusahakan dari tanah-tanah marginal ini apa upayanya, misalnya dia ada piritnya. Pirit itu kayak senyawa yang kalau misalnya dilepas tuh bisa beracun gitu loh, meracun bagi tanaman seperti itu. Makanya kita bisa kasih kapur, kemudian kita aliran airnya itu kita bikin kanal-kanal supaya tidak selalu terendam, bisa kering. Jadi istilahnya sesuai, cocok untuk ditanami padi seperti itu. Nah kita di sana mungkin kemarin itu sekitar 20 hari kita kemudian survei ke berbagai tempat, masuk ke hutan-hutan seperti itu. Kemudian ya itu kita desainkan sawah, jadi rencananya kedepannya untuk menopang IKN seperti itu. Seperti itu. Tapi kan pasti ya Mbak, sebagai mahasiswa yang kita kan tinggalnya di Solo nih. Iya, agak culture pasti shock ya. Mungkin harus pindah ke Kalimantan tuh ada culture shocknya dikit nggak sih? Kalau ada itu bisa diceritain culture shocknya di mana mungkin? Mungkin kalau culture shocknya lebih ke kayak segi makanannya ya. Kalau di pasti. Jawa ini kan cenderung manis-manis, kemudian ya masih ada rasanya. Di sana tuh mungkin agak hambar ya sedikit seperti itu. Tapi ya lama-kelamaan kita juga terbiasa, kemudian makan juga cukup juga sih. Jadi seru banget gitu ya. Sih pengalaman yang luar biasa, karena mungkin bagi mahasiswa ilmu tanah juga tidak semuanya mendapat kesempatan itu gitu. Dan itu sedikit membuka mata bahwa sebenarnya lapangan pekerjaan terkait dengan pertanian itu sangat luas gitu loh di Indonesia sebenarnya. Cuman ya kenyataannya seperti sekarang kita tahu juga kan saingannya juga banyak. Betul, gitu kan. lulusannya kan pasti juga banyak gitu ya. Berarti waktu di sana itu ya Mbak, itu sekiranya mengolah tanah atau bagaimana waktu di sana itu? Kalau di sana itu kalau misalnya dari ilmu tanah itu kita tuh kayak ada namanya SID, Survei Investigasi Desain. Jadi kita yang mengolah tanah nanti kedepannya akan dilanjutkan, tapi kita kayak starting point-nya dulu, kita memetakan wilayah mana saja yang bisa kira-kira kita bikinkan sawah, karena kan ada beberapa yang satwa dilindungi juga seperti orang hutan, kemudian ada juga ular besar seperti itu kan, kita juga tetap harus menjaga kelestarian alam. Jadi ya kita bikinkan alur daerah-daerah yang memungkinkan untuk kita bangun sawah seperti itu. Oh begitu, berarti untuk gampangannya membuka lahan baru ya untuk ditanami lagi sebagai lahan pertanian. Ya, jadi mungkin nge-note-nya adalah kalau misalnya lahan rusak itu dan marginal itu jangan ditinggal gitu. Jadi kita berusaha memperbaiki biar itu bisa produktif. Biar juga, lebih produktif lagi ke depannya. Berarti kan dalam konteks ini pertanian itu sangat penting ya Mbak, apalagi tanah gitu kan ya. Terus nih Mbak, buat kita sebagai generasi muda, atau mungkin pesan Mbak buat generasi muda di luar sana, apa sih yang mau diharapkan dari generasi muda untuk selanjutnya mereka bisa terjun ke pertanian atau dalam tanda kutip mengurusi tanah gitu loh. Oke, mungkin buat teman-teman di luar sana ya yang mungkin banyak yang menganggap kerja di pertanian tuh mungkin sedikit skeptis, dikiranya kita akan macul dan segala macam gitu. Nah, itu skeptis yang sangat terlihat banget itu. Kan gitu kan, kalau misalnya kamu mahasiswa mana pertanian, oh kerjanya mah cetak sawah ya, nyangkut sawah ya. Orang belum tahu aja kalau misalnya kita tuh punya potensi yang sangat besar. Salah satunya kayak lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia itu juga pertanian. Selama kita masih belum makan batu, kita masih butuh sesuatu untuk dimakan dan yang diolah itu kan juga banyak yang secara produksi massal itu tetap dari tanah. Jadi harus dijaga dengan baik tanahnya supaya berkelanjutan, supaya nanti anak cucu kita di masa depan tetap bisa makan. Masa mereka disuruh makan angin kan kasihan juga kan. Kasihan banget, gak kenyang gitu makan angin mah. Itu sih. Berarti kan untuk generasi muda nih, jangan lupa untuk selalu berusaha buat gimana caranya kita melestarikan tanah. Nah, selain dari itu ada nggak sih Mbak tips and trick supaya kita bisa merawat tanah dengan lebih baik gitu? Kalau misalnya secara sederhana sih mungkin kayak dengan kita memilah sampah tuh sebenarnya sudah termasuk merawat tanah ya, karena kan juga ketika sampah itu dibuang kan ada yang organik, ada yang anorganik. Betul. Nah, yang organik kan kita bisa pakai lagi untuk kita komposkan. Kemudian itu bisa istilahnya kita ngasih makan tanah. Jadi jangan cuman take everything from the earth, tapi juga dikembalikan lagi ke tanah seperti itu. Nah, itu kan biar kita bisa sustain, bisa hidup lama di bumi ini seperti itu. Mungkin tipsnya dari hal kecil, pilah sampah, kemudian nanti kita pisahkan sampah-sampah yang akan ke sungai, ke laut seperti itu, biar dia tidak mengotori alam kita ini gitu loh. Oh begitu. Jadi take from the earth, kembalikan lagi ke bumi.
bumi. Iya, betul. Sangat pesan yang sangat baik untuk generasi muda di luaran sana. Jadi apa yang kita ambil dari bumi itu kembalikan lagi ke tempat asalnya, seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, closing statement mungkin ada beberapa pesan. Yang pertama pasti gimana kita itu sebagai seorang mahasiswa, apalagi sebagai generasi muda nih, kan pasti bakal sangat mengurusi tanah ya. Kita harus mementingkan tanah. Jadi kayak biar anak cucu kita tuh bisa nanti merasakan gimana nikmatnya makanan yang kayak beras. Iya, masih bisa. Bisa, Jadi masih bisa. yang istilahnya organik lah. Betul, istilahnya. istilah Bukan makanan-makanan sintetis- organik sintetis seperti gitu. itu. Nggak cuma dari oh ini harus daging-dagingan imitasi Iya, mungkin kali ya. Ya, biar Masih bisa ngerasain secara langsung. secara freshnya langsung seperti fresh apa from gitu. the earth gampangannya Ya, betul. begitu. Terus jangan lupa juga untuk sebagai kita mahasiswa, sebagai kita orang yang sangat menjaga bumi nih ya, kan bumi sudah mulai dalam kondisi yang sedikit gawat darurat ini. Jadi termasuk dalam konteks tanah itu kita harus bisa gimana caranya supaya tanah ini bisa berlanjut ke depannya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sekali buat Titi atas perhatiannya, atas waktunya dan insight-nya. Ini sangat-sangat membantu kita nih pada generasi muda di luar sana. Begitu ya? Ya, terima kasih Sobat Maper Talk juga. Jangan lupa selalu dukung teman-teman kita yang berada di pertanian, dan juga selalu sayangi bumi-bumi kita dan juga tanah-tanah yang di sekitar kita gitu. Ayo, selalu sayangi bumi-bumi dan selalu sayangi yang ada di sekitar kita. Itu adalah hal yang utama ya bagi teman-teman. Nah, teman-teman, sayangnya sekian dulu nih perbincangan kita pada hari ini begitu. Closing statementnya adalah bahwa selanjutnya tanah itu sangat penting buat kita, tidak cuma bagi dalam kehidupan sekarang, tapi untuk kehidupan ke depannya. Karena itu kita harus menjaga supaya tanah itu bisa berkelanjutan, begitu kan ya. Terus selanjutnya ada satu kalimat penting nih kayak gini: cintailah pertanian dan bukan cintai mantan. Karena kalau pertanian itu berkelanjutan, dan mantan itu sudah pastinya pantutnya untuk dilupakan. Aduh, Begitu sedih ya banget biasanya ya. kalau Iya, kita biasanya lihat dari gitu Gen Z sih. gitu Oke, kan ya. boleh. Sekian atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, sampaikan komentar kalian di bawah video berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa.